Enggak semua etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Enggak lah, saya kira masyarakat bisa menilai. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat itu. Dan tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo terlibat saling sindir pasca debat perdana. Prabowo menyebut dasmu etik di acara internal Gerindra. Diduga kalimat ini menyindir Anies Baswedan yang mempertanyakan soal etika saat debat perdana. Di sisi lain, kubu Ganjar, Mahfud, dan Prabowo Gibran juga saling sindir berebut siapa yang paling Jokowi. Kubu Ganjar mengevaluasi narasi dampak pemilih Jokowi yang bermigrasi. Saling sindir Anies, Prabowo, Ganjar. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Ada asisten pelatih Timnas Amin. Saya baru tahu nih asisten pelatih ini berarti apa? Coach ya? Iya. Oke, coach atau asisten pelatih dari Timnas Amin. Siap, Gus siap. Jazilul Fawait. Selamat malam Gus Jazil. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Wakil Komandan Komunikasi TKN Prabowo Gibran, Bang Fahri Hamzah. Bang Fahri Hamzah, selamat malam Bang Fahri. Waalaikumsalam. Ini udah lama gak ketemu jadi saya agak-agak gimana gitu ya. Kita nostalgia dulu ya Bang. Susah banget saya ngundang Bang Fahri ini. Keliling-keliling terus. Ada Ketua Tim Penjadwalan TPN Ganjar Mahfud, Mas Aryo Bimo. Selamat malam Mas Bimo. Selamat malam. Oke, ya. Selamat malam. Ya. Kampanye aja silakan. Ntar saya kena semprit lagi dari KPI. Yang terakhir ada Direktur Eksekutif Barometer Politik Indonesia, Mas Adi Praitno. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Rifana. Oke, dan seperti biasa kita juga mengundang teman-teman mahasiswa untuk bergabung melalui sambungan virtual. Ada teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan. Oke, teman-teman dari Unsri. Terima kasih teman-teman dari Unsri. Suara kalian akan menentukan nanti pada 14 Februari 2024 jumlahnya ada 52% menurut data KPU. Tapi sekali lagi itu bisa terwujud kalau semua teman-teman ini datang ke TPS ya. Biasanya saya anak-anak milenial ataupun anak-anak Gen Z ini susah datang ke TPS pagi-pagi. Jadi pasti datang. Dia pakai optik, bikin optik. Oke, jadi teman-teman kalian boleh bertanya, mengkritik, mengungkapkan pendapat. Ingat bahwa masa depan Indonesia ada di tangan teman-teman semuanya. Oke, saya mau langsung saja sebelum ke para narasumber, saya mau putarkan dulu ini pernyataan yang cukup kontroversial ya. Dan viral di media sosial yang disampaikan oleh Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Kita dengarkan sama-sama. Gimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Oke, itu tadi pernyataan dari Pak Prabowo Subianto ya dalam Rakornas internal Partai Gerindra menyampaikan bahwa ada pernyataan soal etik dalam bahasa Jawa. Saya nggak perlu ulangi karena tadi udah disampaikan oleh Pak Prabowo. Saya mau ke Bang Fahri. Bang Fahri, apa sih maksudnya pernyataannya Pak Prabowo itu? Motifnya apa sih Pak Prabowo menyampaikan itu soal etik dalam bahasa Jawa yang dalam tanda kutip itu cukup keras loh? Aku bukan orang Jawa. Oke. Tapi setauku itu adalah bahasa rakyat. Ya, jadi kalau kalian ini elit-elit ini nggak paham, ya memang itu alamatnya kepada rakyat. Oke. Jadi alamat yang pernyataan itu kepada menangkap rakyat? ini rakyat. Jadi rakyat itu terpanggil kembali memorinya tentang pemimpin yang tegas tapi humoris, tentang pemimpin yang jiwanya tenang dan lapang. Karena itu dia gampang sekali mengatakan kalah menang itu biasa, kalau nggak suka kami nggak usah pilih. Itu hanya keluar dari pemimpin yang jiwanya tenang dan dia lapang menghadapi permainan ini yang sudah biasa. Bahkan beliau sering mengatakan saya dikalahkan oleh Pak Jokowi berkali-kali dan karena itu saya belajar dari Pak Jokowi itu berkali-kali dia ungkapkan. Jadi saya kira dalam masa pancaroba seperti sekarang ini, keunikan Pak Prabowo adalah karena dia lahir menjadi orang yang paling fasih menafsirkan situasi yang dikehendaki oleh masyarakat Indonesia. Itu
mohon maaf kalau saya mengatakan sedikit banyak Pak Prabowo itu gayanya seperti Bung Karno lah pada awal-awal kemerdekaan kita. Sehingga saya kira akan ada solidaritas besar dari masyarakat Indonesia untuk menjadikan Pak Prabowo sebagai unsur pemersatu dari situasi kita sekarang dan itulah yang nampak pada survei-survei yang Anda katakan tadi. Oke, Bang Fahri, saya ingin tanya ya, pernyataan itu memang disampaikan sebagai balasan kepada Mas Anies Baswedan pada saat debat perdana ya? Pertama-tama itu kan forum internal partai. Oke, tapi pernyataan itu disampaikan ke siapa? Itu menanggapi balasan Anies Baswedan di dalam pertama-tama forum itu debat kan perdana? forum internal partai. Dan Pak Prabowo itu memang menangkap sesuatu yang ganjil kalau beliau dipersoalkan secara etik. Karena pada dasarnya sepanjang hidupnya itu penuh dengan orang tuh mengorbankan dia, meninggalkan dia, mengkhianati dia, tapi dia tidak pernah berbuat sebaliknya kepada orang. Dia nggak pernah ngomong jelek tentang orang. Dia selalu menganggap bahwa setiap anak bangsa itu punya porsi dan posisi di dalam peluang menjadi pemimpin secara nasional. Karena itulah di dekat kader-kadernya itu dia mau afirmasi kembali bahwa saya ini masih Prabowo yang dulu dan karena itulah kalau ada orang yang mempersoalkan etika saya bercandain aja. Kira-kira artinya memang pernyataan Pak Prabowo soal dasmu etik itu ditujukan kepada Anies Baswedan. Siapapun yang mempersoalkan. Kan yang soal etik di dalam forum debat itu Mas Anies Baswedan. Ya mungkin ya, saya nggak tahu ya. Makanya kan kemudian ada pertanyaan kembali tentang siapa yang konsisten, siapa yang tidak konsisten. Misalnya terkait dengan mentalitas oposisi, ya. Itu kan akhirnya ini kan pertanyaan soal etik kan soal putusan MK. Ya semuanya lah, karena itu kan konteksnya kan konteksnya adalah gugatan tentang seseorang itu punya etik atau tidak, apapun itu. Kalau soal keputusan MK kan etika tertinggi seorang warga negara adalah melaksanakan putusan yang sudah final dan mengikat kan. Jadi itu nggak bisa dipersoalkan. Jadi Pak Prabowo baper dengan Pak Prabowo itu. Enggak, dia bercandain aja kalau ada orang mempersoalkan. Jadi konteksnya bercanda ya? Dia bercandain orang. Dan setahu saya bukan orang Jawa ya. Bung Karno dulu bilang Sontoloyo, ya kan. Pak Jokowi pernah ngulang itu, ya kan, di bahasa-bahasa rakyat itu kita sebut. Kita dengar, kita bukan orang Jawa, tapi mengumpat itu adalah bagian dari hidup kita hari-hari. Jadi kalau Anda nganggap bangsa ini nggak suka mengumpat, itu kerjaan hari-hari rakyat kita tiap pagi. Baik, berarti itu konteksnya bercanda ya. Saya mau tanya ini bangsa penuh dengan humor. Ketopraknya di mana-mana, komikanya di mana-mana, jadi santai aja. Baik. Saya mau tanya ke kubunya Anies dan juga Muhaimin. Ini bagaimana? Ini konteksnya memang ditujukan untuk capres Anda. Menanggapi pertanyaan capres Anda. Panas-panasin. Ya udah, oke, terusin. Ya, benar. Panasin terus. Enggak, benar. Aku ikut Mas Gibran panasin. Saya mau ditujukan kepada, jangan ikut cawapres ya dong. Ini kan gak ada forum debat di sini. Bentar, Gus Jazil, itu memang ditujukan kepada, nggak dibantah soalnya sama Bang Fahri. Jadi kan tidak dibantah berarti benar dong, gitu kan, kecuali dibantah. Gitu. Jadi menurut Gus Jazil gimana nih tanggapannya? Ya begini, seperti Pak Fahri sampaikan tadi itu biasa saja dan mudah-mudahan Pak Prabowo sering-sering lah bilang endas, matamu, lambemu. Ya menunjukkan keakraban kan kata Pak Fahri. Dan jadi nggak merasa tersinggung ya? Dan pasangan Amin lebih sering-sering lebih bagus tuh. Kalau itu disampaikan oleh Pak Prabowo. Dan gini keakraban kadang ada batasnya ya seorang pemimpin kadang untuk menyampaikan kata-kata itu. Ya Pak, seperti disampaikan Pak Fahri kan Pak Prabowo itu mirip Bung Karno gitu ya. Ya pemimpin tinggi gitu. Ya bolehlah sekali-kali marah-marah gitu. Tapi kan konteks marah-marahnya kan di internal tadi kan. Kalau itu dikatakan marah. Tapi kalau dikatakan bercanda, teruslah bercanda dengan cara itu supaya lebih kelihatan Jawanya kan. Sehingga itu mungkin menjadi magnet buat Pak Prabowo. Jadi pasangan Amin senang sekali kalau Pak Prabowo menggunakan candaan-candaan yang seperti itu. Kenapa? Ya karena akan semakin menunjukkan bahwa Pak Prabowo memang konsisten.
Konsisten? Konsisten. Apa konsisten apa? Seperti Pak, konsisten tegas dan konsisten akan kalah. Oke. Kok bisa konsisten? Apa kaitannya kan, nih? nah, ya karena kan publik akan menilai soal etika itu hal-hal yang penting ya, termasuk juga mengungkapkan kata-kata, menggunakan pilihan kata, diksi kan gitu. Nah bagi pasangan Amin ketika Pak Prabowo menggunakan diksi seperti itu, ya sah-sah saja, apa sih salahnya? Jadi nggak merasa tersinggung? Enggak lah. Nggak merasa tersinggung ya? Enggak. Oke. Malah kita dorong supaya sering-sering, supaya menggunakan kata endasmu, supaya lebih dekat lagi matamu, lebih dekat lagi lambemu gitu kan. Nah, yang jelas gini, bagi pasangan Amin kan seperti disampaikan oleh banyak pihak, kita ingin adu gagasan, rekam jejak gitu kan. Termasuk juga calon-calon pemimpin itu bisa dianggap sebagai teladan. Jadi ya memang viral kan akhirnya kata ndas itu. Padahal ndas itu artinya kepala. Iya. Kalau kasar nggak sih buat orang Jawa itu? Kalau ndas itu kan, kalau hubungannya dengan etik, apalagi ke Mahkamah Konstitusi, endasnya ya Ketua Mahkamah Konstitusi. Kalau di eksekutif, endasnya itu ya Presiden. Kalau di daerah, endasnya itu Bupati. Itu tafsirannya gitu. Gus Jazil itu. Dan enggak, Pak Anies juga sampaikan itu kan. Makanya soal etik itu penting orang yang punya ndas untuk punya etik yang saya baik. putarkan kan ini. itu. Karena Anda katakan tadi kubunya Mas Anies nggak merasa tersinggung. Tapi ini kita dengarin ya, balasannya ataupun sindiran baliknya ini cukup keras ini kita putarkan. Pernyataannya Mas Anies. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Oke, Gus Jazil, ini kalau misalnya nggak merasa tersinggung, kenapa jawabannya kayak begini ya, sindiran baliknya? Karena kan seperti sama yang Pak Fahri itu kan umum, ndas itu setiap orang punya kepala kan. Cuman kalau dalam struktur etik, public etik kenegaraan kan tiap lembaga punya kepalanya masing-masing. Gitu. Itu beda dengan kepala lembaga dengan kepala personal. Apakah yang dimaksud oleh Pak Prabowo itu kalau candaan di warung-warung itu kan artinya ndas ya kepala. Untuk menunjukkan bahwa memang akrab kan. Misalnya lama saya nggak ketemu Pak Fahri tuh ngobrol, biasa kalau di Jawa Timur itu. Untuk menunjukkan keakraban. Tapi artinya saking akrab antara Pak Prabowo dengan Mas Anies dong. Ya sering-seringlah saja untuk menyampaikan itu. Bahwa itu disampaikan di forum internal kan oleh Pak Prabowo. Nah kemudian ditanyakan oleh pakar etika lah kira-kira begitu. Apakah etis menyebutkan das gitu kan. Ya tergantung perspektif kan. Buat Pak Fahri yang dekat, ya nggak ada masalah kan. Mereka dekat dong berarti. Siapa? Pak Prabowo dengan Mas Anies. Ya dekat, bagi Mas Anies nggak ada musuh di antara yang ada. Kita dekat semua, yang penting gagasan terkait dengan pimpinan ke depan, masa depan Indonesia, itu yang penting gitu. Maka oleh sebab itu, bagi seorang calon pemimpin ya harus jagalah untuk memilih diksi yang baik gitu. Diksi warung kopi mungkin cocok di tempat warung kopi begitu kan. Diksi untuk calon pemimpin, calon presiden ya. Jadi itu diksinya nggak tepat gitu. Sebagai calon pemimpin, calon presiden gitu. Iya, diksinya kayak orang tukang becak kan akhirnya. Diksinya kayak orang tukang becak ini, Bang Fahri gimana capres Anda? Gimana? Harus lebih berhati-hati lagi memilih diksi. Emang kenapa kalau tukang becak? Emang ya itu kan yang bilang Gus Jazil, paslon 1, bukan saya. Tukang becak itu mulia. Pahalanya tinggi ngantar orang. Gajinya belum baik, itulah yang mau diperbaiki oleh Pak Prabowo. Jadi karena itu forum internal, penuh dengan keakraban, suasananya plong. Maka bahasa-bahasa yang mencerminkan ya kekhasan lah orang Indonesia secara umum. Kosakata itu nggak mungkin hilang dari percakapan kita. Dan nggak boleh juga satu bangsa terjebak dalam formalitas sehingga menghilangkan hal-hal yang memang hidup di tengah masyarakat kita. Jadi saya kira nggak ada masalah lah. Kalau malah saya mempersoalkan kenapa kita terlalu sibuk membahas gimmick-gimmick itu, kenapa nggak kita membahas substansi aja. Dari pikiran-pikiran besar yang sudah disampaikan tentang bagaimana kita memperbaiki bangsa ini ke depan. Baik. Saya mau tanya ke paslon 3 ya, ke kubunya Mas Ganjar. Kalau tadi menurut
kubunya Mas Anies ya harus hati-hati calon pemimpin memilih diksi, itu harus memilih diksi yang tepat, nggak boleh sembarangan, sesuai dengan tempatnya. Kalau dari paslon 3 melihat pernyataan itu gimana? Ya saya melihat pernyataan-pernyataan semacam itu tidak pernah terlontar di dalam kepemimpinan seorang Jokowi. Jokowi itu didungukan, dibajingankan aja dia cuma ketawa. Terus? Jadi ada satu kerendahan hati, ada cara menerima bagaimana publik itu mengumpat, mengkritik, dan Jokowi rendah hati. Jadi kalau sekarang orang ngomong bahwa penerus Jokowi adalah Pak Prabowo, tentu dengan karakter yang semacam itu sangat tidak Jokowi. Sangat tidak Jokowi. Jadi saya melihat gimmick-gimmick Gemo itu hanya menutupi keaslian Pak Prabowo yang menurut kita sebagai seorang pemimpin, kesantunan dalam kata dan ucapan dan perilaku itu harus menjadi sikap batin. Tapi kan katanya konsepnya bercanda di internal partai. Ya kalau ndasmu itu kan kalau orang Jawa Timur mungkin kan. Saya Aduh ini kita harus sensor ini di saya sini. sepakat juga sama Bang Fahri. Candaan itu begini loh, nah. Ndasmu nah. Ini ya. Ndasmu Pak Gajuli gitu. Tapi kalau ndasmu gitu nggak bisa itu. Kan? Jadi intonasi ya kan ada komunikasi verbal dan non verbal. Kata itu kata menolak. Dan menurut saya kata apa menolak? Menolak dari narasi kenapa menanyakan soal etik dan tidak etik. Padahal yang disampaikan itu adalah bentuk cara pandang perdebatan sebagai bentuk yang kritis, argumentatif, ya kan? Dan juga memberi solusi. Ya kalau itu misalnya umpatan atau caci makian, monggo. Di dalam berdebat itu kan narasi-narasinya kan saling mengkritisi. Sehingga apa yang diutarakan oleh para paslon itu selain bicara menang kalah dalam debat, tapi juga berakibat pada pendidikan publik. Yang menumbuhkan partisipasi publik untuk mendukung atau tidak. Saya melihat tidak ada jawaban-jawaban yang waktu itu menjawab masalah etis tidaknya hal-hal yang menyangkut masalah keputusan MK itu di dalam narasi yang argumentatif. Dan justru dijawab dengan gaya gemoy. Tapi setelah tertutup, ternyata munculnya adalah ndasmu. Ndasmu dilanjutkan gundulmu, palamu, otakmu kan gitu kan. Nah itu saya kira monggo kalau itu di dalam internal partai kita sangat paham. Yang kita masalahkan itu sampai ke narasi publik. Dan yang mengupload justru kader Gerindra sendiri. Kan itu sebagai satu kebanggaan pemimpinnya semacam itu. Menurut saya itu tidak tepat dan cara pandangnya bukan Jokowi banget lah. Ini sekarang PDI Perjuangan bilang bukan Jokowi banget nih gitu kan. Mas Adi udah ketawa-ketawa nih, ntar saya mau bahas nih. Ya saya mau putarkan dulu ya. Ini jadi soal pernyataannya Pak Prabowo ini semuanya menanggapi, termasuk Sekjen PDI Perjuangan ini agak keras nih. Saya putarkan pernyataannya Mas Hasto. Kemerdekaan ini Pak Prabowo menampilkan jati dirinya yang selama ini mencoba ditutup-tutupin dengan marah, dengan emosional, bahkan kemudian mengatakan aspek etika yang seharusnya itu melandasi kekuasaan oleh Pak Prabowo dikatakan etika ndasmu. Bagi orang Jawa Tengah, etika ndasmu itu menyentuh sesuatu hal yang sangat dalam bahwa ini bukan karakter pemimpin. Ini pemimpin yang marah-marah. Ini pemimpin yang ketika debat Gojek itu menunjukkan ada persoalan serius terkait dengan aspek psikologis. Ini Oke, Bang Fahri, kalau menurut Sekjen PDI Perjuangan, iya dong, kan menjawab ini. Dengan menyampaikan pernyataan itu ada persoalan psikologis gitu. Emang sampai sejauh itu ya? Pak Prabowo ini kalau kita bandingkan dengan yang lain itu sulit karena memori negara kita, bangsa kita tentang Prabowo ini terlalu kuat. Karena dari semua aktor politik yang ada itu, Pak Prabowo itu diantara yang paling banyak mengisi memori daripada publik kita, terutama masyarakat politik. Itulah yang menyebabkan kenapa popularitas Pak Prabowo jauh melampaui seluruh politisi yang ada sekarang ini.
Nah karena itu dia tidak berangkat dari nol. Saya kira publik sudah tahu siapa Pak Prabowo. Dan karena itu sudah nggak bisa belok gitu. Dia sudah tahu siapa Pak Prabowo, fitnah-fitnah kepada dia. Semua tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar kepada dia. Dan dia sudah terima itu dengan sangat baik dan menjalani satu proses yang luar biasa. Anda bayangkan ya, dari semua keraguan orang itu Pak Prabowo bisa bikin partai, satu instrumen terpenting dalam masyarakat demokrasi, yang partai itu dimulai dari nol. Sekarang menurut survei, partai itu kemungkinan akan menjadi pemenang pemilu. Beliau adalah seorang jenderal, pelatih daripada pasukan khusus yang menggetarkan lawan-lawannya di seluruh dunia, karena pasukan khusus Indonesia, Kopassus kita salah satu yang terbaik di dunia. Dan semua orang yang pernah dilatih oleh Pak Prabowo mengatakan respeknya kepada Pak Prabowo. Jadi? Lalu kemudian dia jadi Menteri Pertahanan yang dimana tombol-tombol senjata itu banyak. Dan dia mengangkat wibawa pertahanan kita di seluruh dunia. Jadi sudahlah ya, kita ini udah terlalu banyak tahu tentang Prabowo. Jadi kalau kita ini menanggapi atau memperdebatkan gaya Pak Prabowo, intonasi bicaranya Pak Prabowo, sudah nggak mungkin itu karena kita sudah tahu betul siapa dia gitu. Jadi kita ini nggak perlu mendramatisir hal-hal yang sebenarnya itu orang sudah tahu begitu. Selanjutnya saya kira ini tentang klaim tentang Pak Jokowi. Problem kita karena hubungan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi sebagai sesama anggota kabinet, beliau adalah bosnya Pak Prabowo sebagai pimpinan kabinet, itu serius dan sungguh-sungguh, bukan hubungan yang main-main. Itu betul-betul memang satu rekonsiliasi yang sangat penting, salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Indonesia 4 tahun terakhir. Soal hubungan ataupun klaim Pak Prabowo lebih Pak Jokowi atau Mas Ganjar lebih Pak Jokowi itu nanti saya akan bahas di segmen berikutnya. Tapi saya mau ke Mas Bimo dulu. Mas Bimo, ini kan sebetulnya yang dikritik itu kan yang disindir oleh Pak Prabowo itu Mas Anies gitu loh. Tapi kenapa kemudian Paslon 3 langsung ikut menanggapi juga dengan sekeras itu tuh, Mas Hasto? Gini nah, ini kan debat capres ya, bukan soal siapa yang dikritik, siapa yang menjawab. Mungkin jawabannya Pak Ganjar ke Pak Anies ke Pak Ganjar ke Pak Prabowo. Publik kan akan menilai. Ini kan schooling politik. Bagaimana pencerdasan kepada pemilih yang nanti akan memutuskan berpartisipasi di dalam proses elektoral di 14 Februari. Sosok seorang pemimpin dulu ya, ini memenuhi prasyarat nggak kompetensi personalnya, ya, bagaimana kejujurannya, kedisiplinannya, kesantunannya, kemampuan diplomasinya, kemampuan bagaimana bisa memberikan respon yang substantif tanpa melukai dalam konteks kita berdebat misalnya. Nah, disayangkan bahwa seseorang pemimpin dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar dan tanda petik yang sebenarnya itu adalah forum internal partai. Tapi saya katakan persoalannya itu sampai ke publik. Dan publik akan menilai negatif pada Pak Prabowo. Nah, bagaimana seorang sosok pemimpin yang bisa mengeluarkan atau gemar mengeluarkan yang selama ini kan di brandingnya kan kita gemoy kan. Ada gemoynya, ada sesuatu yang menyenangkan dan Pak Prabowo tahu kata-kata itu sangat tidak gemoy gitu loh. Kan tahu harusnya tidak keluar. Jadi menurut saya ada standar minimized threshold di dalam kesantunan, di dalam berbicara seorang pemimpin. Yang kebetulan nanti pemimpin ini bisa jadi presiden. Yang setiap kali menghadapi berbagai persoalan yang menimbulkan emosi. Bahkan kadang hujatan, kritikan, caci makian seperti selama 10 tahun Pak Jokowi. Dengan dijawab dengan kesantunan. Mengapa saya katakan ini bukan perilaku yang bukan Jokowi banget. Karena beberapa kali tes case Jokowi dikritik, dihujat, dicaci maki, itu tetap dijawab dengan kesantunan. Kalau jadi sekarang bahwa Anda mau mengatakan bahwa karakternya Pak Jokowi itu berbeda sekali dengan karakternya Pak Prabowo, Anda mau bilang begitu? Tidak hanya berbeda, ini sangat bertentangan. Dari dulu memang karakternya berbeda kan. Bertentangan. Cuma sekarang pemilihnya Pak Jokowi berdasarkan survei ke Pak Prabowo sebagian besarnya. Ini Timnas Amin malah belain ini. Gimana kan begitu. PKB ini masih hatinya faktanya. Insya Allah gitu. Nah, ya nanti kan menang di survei, tapi nanti kalau kalah jangan terus kemudian mencaci maki. Iya.
Oke. Gimana Mas? Nah, ya kan menang di elektoral, nggak, bukan menang di artinya survei. begini Nana, kalau Amin posisi dari awal kan tegas bahwa kami mengusung visi perubahan gitu ya, tidak memperebutkan soal Ini Pak menarik Jokowi, nih, gitu menarik kan. nih. Ntar nih, ntar. Sementara Mas Kaisang aja bingung. Ya itu nanti saya putarkan di segmen 3. Contohnya gitu maksud saya. Soal Nah narasinya sekarang ya, Pak iya. Bimo mengajak, mengkontraskan antara Endas dengan Pak Jokowi itu nggak ada hubungan. Karena orang punya style masing-masing dalam Baik. bercanda kan, kata Baik. Pak Fahri kan begitu. Oke. Jadi bahwa candaan itu misalkan dianggap keras, kasar, apakah itu juga berpengaruh pada elektoral kan juga belum tentu kan. Oke. Ya. Kan belum tentu. Oke. Ya coba diulangi lagi karena kan akan kelihatan gitu loh. Ya. Kalau cuma sekali siapa tahu itu menambah Mas Amin ini gimana menambah nih? Saya nggak elektoral. ngomong Oke. bicara elektoral, sangat tidak Jokowi gitu loh. Ya, saya mau ke Mas Adi dulu deh, Mas Adi. Anda melihatnya saling sindir, menggunakan pernyataan-pernyataan itu tadi, bagaimana Anda melihat ini, Mas? Kalau saya membaca secara umum ini ada satu pergeseran yang cukup signifikan dulu sebelum adanya debat kandidat, sebelum ada pendaftaran ke KPU, yang paling banyak dikritik itu adalah Jokowi. PDIP mengkritik Jokowi, elit-elit yang mendukung Ganjar juga mengkritik Pak Jokowi, termasuk kubunya Amin. Dinilai betapa begitu banyak kebijakan-kebijakan Pak Jokowi itu yang sebenarnya itu... Itu nanti kita bahas nih di segmen 3. Nah, maksud saya adalah kenapa Prabowo yang dibicarakan? Orang tak lagi bicara tentang Jokowi. Pertama itu kontraduktif ya. Karena apapun judulnya di tengah approval rating yang tadi ditampilkan oleh Nana 70 sekian itu adalah sesuatu hal yang negatif sebenarnya. Karena ada pola di mana kampanye politik yang sifatnya menyerang itu tidak mendapatkan simpati dari pemilih. Apalagi yang diserang itu adalah sosok Jokowi yang memang tingkat resultante penerimaan publiknya luar biasa. Inilah yang sepertinya membuat kenapa kubu Amin dan Pak Ganjar menspesifikasi bahwa yang mereka serang itu adalah Prabowo, bukan lagi Pak Jokowi. Makanya yang dikritik adalah Ndasmu yang ini adalah event di mana pertama kalinya Pak Prabowo itu dianggap blunder secara politik. Kalau mau jujur... Jadi menurut Anda pernyataan ini blunder secara politik? Ya blunder, kenapa nggak blunder? Karena memang ini yang kemudian diamplifikasikan oleh kubu Amin dan kubunya Pak Ganjar. Seberapa besar dampaknya sebetulnya? Ya itu harus diukur melalui survei. Tapi bagi saya di kalangan menengah, di kelompok-kelompok netizen, bahkan di media-media mainstream ya, di pemilih-pemilih rasional, ini menjadi konsumsi dan pembicaraan yang cukup luar biasa pada hari ini. Jadi wajar kalau kemudian saya kira ke depan ini yang akan dikritik itu adalah Gibran, adalah Prabowo, bukan lagi Pak Jokowinya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini yang menurut saya menarik adalah siapa yang sebenarnya menyebarkan video ini. Kalau itu misalnya bocor, mestinya yang menyebarkan ditegur ataupun kemudian diberikan sanksi yang cukup keras. Karena ini konsumsi internal yang kemudian membuat dalam tanda kutip bulian kepada Pak Prabowo cukup luar biasa kan, bertubi-tubi sampai hari ini. Atau jangan-jangan memang ini video sengaja dikeluarkan sebagai bentuk bagaimana debat kandidat yang dilakukan oleh KPU beberapa waktu yang lalu ini nggak tuntas. Ada pendukungnya Pak Prabowo yang sebenarnya ingin nyindir Anies lah. Anies, kalau Anda bicara tentang etika, Anda justru yang paling tidak beretika. Gitu kan. Kan ini yang sepertinya sebagai amunisi, sebagai serangan balik kepada Anies yang dinilai terlampau agresif menyerang Pak Prabowo terkait putusan MK tentang etika dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang saya kira memang perlu dimunculkan kepada publik. Maka ketika kita melihat video yang potongan-potongan pendek itu, ya sebenarnya Pak Prabowo itu ya bercanda memang. Tapi nadanya kan itu semacam ledekan gitu ya. Semacam apa ya, saya bercanda tapi ngeledek gitu. Karena diulang-ulang. Etik kayak gitu. Gesturnya itu yang kemudian menganggap seakan-akan etika itu nggak penting banget. Ini postfaktum apa sih kau ngomong etika lagi. Gibran itu sudah bisa maju, ngapain diributin? Kan begitu sebenarnya bahasanya kalau mau ini berarti bentuk ekspresi kekesalan Pak Prabowo terhadap Anies Baswedan. Saya tidak mau Baswedan. menyebut kekesalan, semacam apa ya, Kan Anda tadi ledekan bilang ini yang cukup sindiran, berarti ini serius. bentuk kekesalan dong. Salah satunya, kenapa ngomongin etik lagi? Ini postfaktum, ini sudah peristiwa Di luar politik. forum debat ya? Di luar forum debat dan publik sudah melihat Mas Gibran sudah bisa maju. Anda kalau nggak setuju jangan pilih. Kan itu kalimat lanjutan yang sebenarnya ingin dilanjutkan dalam hal ini. Ini yang kemudian menjadi menarik. Nah, yang ketiga yang ingin saya katakan, Nana. Kan kalau kita melihat kecenderungan rata-rata, pemilih kita itu kan kalau calon pemimpin harus menggunakan bahasa-bahasa formal. Jangan bahasa-bahasa warung kopi yang disebutkan oleh Gus Jazil misalnya, atau Bang Bimo. Bahkan kalau bisa
calon pemimpin itu bercandanya pun harus ilmiah dan bahkan akademik gitu ya. Nah seperti Anies itulah. Anies mana pernah bercanda. Sekalinya bercanda dia harus mencari satu idiom ataupun tagline-tagline yang cukup akademis dan ilmiah. Bahkan kehidupannya Pak Anies itu kan cukup serius banget. Pakai batik kemana-mana, nggak pernah pakai kaos. Nggak pernah misalnya pakai pakaian-pakaian yang casual, bahwa ingin menunjukkan satu portofolio politik bahwa seorang pemimpin itu ya memang harus resmi penampilannya, jadi harus memang officially dia tidak pernah mengeluarkan statement-statement yang kemudian membuat suasana kebatinan yang kemudian menjadi gaduh ya. Tapi overall bagi saya ya inilah politik kita. Saya justru bersyukur kalau ada capres dan cawapres selalu blunder kayak gini. Kenapa? Minimal ada perdebatan yang diperbincangkan di publik. Kalau tidak isinya puji-pujian. Kalau tidak ya ini saling rangkulan. Tapi Anda melihat bahwa pernyataan yang disampaikan Pak Prabowo itu tidak akan merubah stigma orang terhadap beliau ya? Ataupun citra gemoy tadi? Ya kalau pada level elit ya berubah. Tapi di bawah ini kan nggak netes informasinya. Jangankan soal bagaimana soal ndasmu, tentang MK, tentang putusan Mahkamah Konstitusi, tentang politik dinasti, ini kan daya serapnya cuma 30%. Jadi amunisi untuk menyuntikkan informasi yang terkait dengan gemoy, ini yang tidak inline dengan sikapnya Pak Prabowo, itu amunisinya nggak cukup. Jadi inilah yang menurut saya, kalau memang ini adalah sesuatu yang efeknya negatif, seperti yang dibicarakan oleh kelompok kritis dan netizen, mestinya ini punya daya rusak elektabilitas. Tapi nyatanya nggak punya daya rusak apapun. Dan bahkan kalau melihat secara umum ya, Bang Fahri dan pendukung Prabowo secara umum ya, apapun yang terjadi pada Prabowo, mau blunder, termasuk Gibran yang blunder, ngomong asam sulfat. Ya bagi mereka nggak penting-penting amat, bagi elektabilitas mereka. Buktinya di survei-survei tetap tinggi. Bagi mereka ya blunder ini hanya ore-ore, bukan menjadi instrumen yang cukup penting. Jadi wajar kalau kemudian sebenarnya Pak Prabowo dan Gibran ini merasa di atas angin, bahwa seblunder apapun mereka tidak akan memberikan dampak negatif terhadap tingkat elektabilitas mereka. Baik, itu analisisnya Mas Adi. Tapi kita sekali lagi nggak tahu sampai nanti di TPS 14 Februari 2024. Nanti di segmen selanjutnya saya akan bahas ya soal perubahan narasi saling sindir antara kubunya Ganjar dengan kubunya Prabowo soal klaim siapa yang paling Pak Jokowi. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.